Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022, saya akan membacakan warta gereja GKJ Cetone. Jadwal pelayanan hari ini Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Wilayah jam khotbah Batan jam 7, khotbah Ketua Bapak B. Yudiatmo dengan pengantar bahasa Indonesia. Karanglen jam 6, khotbah Ketua Bapak Bambang Trisula dengan pengantar bahasa Indonesia. Untuk jam 7.30 Karanglen, khotbah Bapak Joko Waseno dengan pengantar bahasa Indonesia. Ujangan jam 7.30, pengkhotbah Ketua Bapak Budi Sugiatmo dengan pengantar bahasa Indonesia. Untuk sambon yaitu pengkhotbah Bapak Siono dengan pengantar bahasa Indonesia. Jadwal pelayanan ibadah Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. Untuk wilayah Batan jam 7, pengkhotbah Bapak Pendeta Samuel Juta Damar SSI dengan pengantar bahasa Indonesia. Karanglen jam 6, pengkhotbah Diaken Aditya Anggara Kusuma dengan pengantar bahasa Indonesia. Karanglen jam 7.30, pengkhotbah Diaken Daniel Apri dengan pengantar bahasa Indonesia. Ujangan jam 7.30, pengkhotbah Pintua Ibu Resmi Sukamto dengan pengantar bahasa Jawa. Sambon jam 8, pengkhotbah Bapak Sri Harjanto dengan pengantar bahasa Jawa. Petugas liturgi Prapaskah tanggal 13 Maret tahun 2022. Petugas persembahan liturgos pengiring singer. Karanglen pagi persembahan Diaken Anu Muncoro. Liturgos Bapak Ayub, pengiring Saudari Laras. Karanglen siang persembahan Diaken Aditya, liturgos Ibu Dalwi, pengiring Saudari Pina. Untuk ujangan persembahan Diaken Tabah Sulisdianto, liturgos Saudari Sani, pengiring Bapak Sunardi, singer Ibu Sinta. Sambon persembahan Bapak Kenetua Siono, liturgos Saudara Yunus, pengiring anak Jovan Joshua, singer Saudari Hana. Batan persembahan Diaken Topan Tiatmojo, liturgos Saudari Putri, pengiring Bapak Koko Nurwijoyo, singer Ibu Warsiti. Majelis Lereh periode April tahun 2019 April tahun 2022. Nama 1 Bapak Siono 1 kali Sambon, 2 Bapak Sio Masudi 2 kali Sambon, 3 Ibu Pujiastuti 1 kali Sambon, 4 Bapak Yohanes Herminto 2 kali ujangan, 5 Bapak Topan Triatmojo 2 kali Batan, 6 Bapak Prawoto 2 kali Karanglen, 7 Bapak Gunawan 2 kali Karanglen, 8 Bapak Haryadi 2 kali Karanglen, Ibu Sri Suwarti 2 kali Batan, 10 Ibu Tuti Susarsi 2 kali Batan. Pencalonan majelis, mohon warga mencalonkan majelis baru untuk mengganti majelis yang telah lereh, khusus bagi majelis yang sudah menjabat
2 periode. Jadwal petugas training sekolah minggu. Hari petugas firman koordinator 13 Maret tahun 2022. Petugas firman Ibu Pusporini, koordinator wilayah Karangduren. 20 Maret tahun 2022. Petugas firman Bapak Dedi Kusuma, wilayah Sambon. Tanggal 27 Maret tahun 2022. Petugas firman Saudari Tina, koordinator wilayah Utangan. Pemasukan laporan persembahan tanggal 27 Februari tahun 2022. Jenis persembahan masuk: Karangduren kosong. Untuk Utangan kantong hitam 78.000, kantong hijau 153, kantong merah Rp75.000, bulanan Rp190.000, perjamuan kudus Rp131.000. Total semua ada Rp627.000. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakan. Semoga Tuhan selalu memberkatinya. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mempersiapkan diri untuk ibadah. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita syukuri kehidupan yang penuh liku ini. Walau suka, duka silih berganti, pahit manis datang dan pergi, meski semangat pasang surut, hidup harus tetap berlanjut. Tuhan mengundang kita dalam ibadah ini untuk memulihkan daya jiwa menghadapi kehidupan. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan hidung jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita mulai. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hidup harus diterima dan dijalani, sepahit dan segetir apapun kita tidak berkuasa menolaknya. Hidup harus disyukuri karena hidup adalah anugerah. Kita tidak akan menyerah karena Tuhan Yesus berjanji akan selalu menemani. Mari
Mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 408 Di Jalanku Ku Diiringi. Dalam pengakuan dosa, marilah kita membaca Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus padanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama, maka mari kita menyanyikan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita menyesali menyanyikan Kidung Jemaat 169 memandang salib Rajaku. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Terimalah berita anugerah dari kesaksian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami
kekuatan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayo kita menyanyikan, kita tanggapi menyanyikan KJ 332, kekuatan serta penghiburan. Dipersilakan duduk. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan. Senantiasa Tuhan memberkati kami semuanya, dari rumah kami masing-masing tiba di rumah ibadah ini dengan keadaan selamat. Semuanya karena penyertaan dan bimbingan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan menerima firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, menyertai kami, membimbing kami, supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi tugas yang menghendaki kami semuanya. Kami mohon ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menerima dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sabda firman Tuhan saat ini terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat. Kita baca ayat 1 sampai dengan 13 yang begini firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ Ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis selama di situ. Ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu Ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Sebab jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian Injil Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi bacaan yang sudah kita terima bersama-sama tadi di dalam Lukas pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan 13 ini, dengan tema hidup harus berlanjut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pejuang kehidupan yang tak kenal putus asa, tetap semangat. Kita semua juga harus tetap semangat. Ada pepatah mengatakan, hidup segan, mati tak mau. Peribahasa terjemahan dari Pameo dalam bahasa Minang yang berbunyi hidup sagan mati indah maya. Ungkapan ini biasanya untuk menyindir orang yang tidak melakukan apa-apa karena tidak memiliki tujuan hidup atau tidak tahu harus berbuat apa. Sikap seperti ini acap kali terjadi ketika seseorang berada dalam situasi sulit dalam hidup sampai rasanya malas menjalani hidup. Tetapi mau mati juga enggak mau, takut atau belum siap. Tidak semua orang mengalaminya, tetapi semua orang mempunyai kemungkinan untuk itu. Yang pasti ada orang-orang yang pernah mengalaminya, bahkan mungkin sedang berada dalam situasi ini. Apabila dalam situasi kenormalan baru sebagai dampak dari pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun ini, ada berbagai sikap orang dalam menghadapi situasi pandemi dan kesulitan hidup yang lainnya ini. Ada yang marah-marah, tidak jelas, mengurung diri dalam kesedihan, memanipulasi derita untuk menarik simpati orang lain,
mencari siapa yang salah, apatis, mengeluh tanpa henti. Ada pula yang memanfaatkan sebagai isu politik, menebar uang, teror, dan kemungkinan kepentingan kelompok tertentu. Tetapi sebagian besar orang berjuang keras mengatasi masalah yang sedang dihadapi dengan berbagai cara. Semua sikap tergantung cara orang memandang kehidupan dan liku-likunya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan bahwa bangsa pilihan Allah. Tetapi bukan berarti mereka bebas derita dan serba mudah hidupnya. Dimulai dari kehidupan keluarga Yakub sebagai cikal bakal Israel, mengalami luka-luka kehidupan yang tidak selalu indah. Bahkan banyak cerita pedih yang terjadi dalam keluarga itu. Dina, anak perempuan satu-satunya, menjadi korban pelecehan seksual. Yusuf, anak kesayangan Yakub, terjual saudara-saudaranya sendiri sebagai budak. Bencana kelaparan di Kanaan membawa mereka merantau ke Mesir. Sempat kemakmuran melimpahi mereka karena Yusuf menjadi orang sukses dan menjadi pejabat tinggi di Mesir dan bersedia mengampuni saudara-saudaranya dan menanggung hidup mereka. Tetapi sepeninggal Yusuf, nasib mereka menjadi budak di Mesir. Musa hadir membawa harapan baru. Di bawahnya bangsa itu keluar dari tanah Mesir kembali ke tanah perjanjian. Liku-liku perjalanan keluar dari Mesir diwarnai peristiwa-peristiwa pahit dan manis silih berganti. Dijunjung perjalanan menjelang masuk Kanaan, Musa meninggalkan pesan yang sungguh luar biasa. Dia ingin bangsanya merayakan dan mensyukuri kehidupan. Sekalipun di dalam banyak luka dan derita, mereka diminta untuk mengingat bagaimana Tuhan mendengar suaranya dan menolong mereka dari berbagai kesulitan. Hidup itu berharga walaupun banyak suka dukanya. Penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel menunjukkan bahwa Tuhan berpihak pada kehidupan. Itu sebabnya hidup patut disyukuri seberat apapun keadaannya sekarang. Karena apa yang sedang terjadi bukanlah akhir dari segala harapan. Pemazmur juga mengatakan bahwa hidup itu seperti perjalanan yang selalu berhadapan dengan mara bahaya, bencana, bahkan ancaman dari sesama manusia. Tetapi ada tempat perlindungan dan berteduh yang dapat diandalkan. Tempat itu adalah Tuhan. Pemazmur mengajak kita mensyukuri kehidupan yang masih kita jalani. Semuanya ini kita alami berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Pandemi yang terjadi hampir seluruh dunia 2 tahun terakhir mewakili bahaya yang paling besar yang sedang kita hadapi bersama. Virus itu ada di mana-mana, bisa memapar siapa saja dan kapan saja. Bahkan mungkin ada di antara kita yang pernah terpapar. Pengalaman terhindar
dari COVID atau sembuh dari COVID menjadi bukan hanya pengalaman terhindar dari penyakit, tetapi terhindar dari maut. Hal inilah yang membuat kita semua layak untuk sangat bersyukur dan menerima hidup ini sebagai kesempatan berharga dari Tuhan. Tuhan bukan hanya memberi kita kesempatan untuk hidup, tetapi juga kesempatan untuk menjalani dengan lebih baik. Surat Roma mendorong gereja untuk makin memusatkan hidupnya pada Kristus dan karya cinta kasih-Nya. Kekristenan bukan soal kebanggaan identitas atau soal meniru hidup Kristus. Kristus itu untuk dipercayai dengan hati dan diakui dengan mulut. Keyakinan dan pengakuan itu harus nampak dalam hidup seperti Kristus hidup. Paulus menyelesaikan perdebatan tentang sunat dan Taurat sebagai syarat keselamatan dengan menunjukkan hal paling esensi dalam kekristenan, yaitu hidup yang berpusat pada hidup Kristus, yaitu hidup sesuai dengan Kristus yang diyakini dalam hati dan diakui dalam ucapan. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, bahkan tidak tahu apakah akan berakhir, tetapi hidup harus tetap berjalan. Perjuangan tidak boleh berhenti. Jika tahun ini pandemi mereda, maka kita akan bersama-sama bangkit untuk memperbaiki keadaan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan beragama. Godaan untuk penyelamatan diri sendiri dan keluarga akan sangat kuat. Godaan untuk bersaing dengan menghalalkan segala cara dan saling menjatuhkan akan sangat besar. Begitu pula godaan untuk putus asa dan menyerah pada keadaan akan sangat tinggi. Kisah Tuhan Yesus menghadapi pencobaan memberi gambaran pada kita dan gereja dalam melanjutkan kehidupan ke depan. Puasa yang dijalani Tuhan Yesus menunjukkan kondisi dirinya yang mengalami kelaparan, sekaligus tindakan dan wujud keprihatinan Tuhan kepada mereka yang lapar perut. Dalam kelaparannya, Tuhan Yesus memikirkan dirinya sendiri. Dia menolak mengubah batu menjadi roti untuk mengenyangkan kelaparan dirinya. Dia tidak menunjukkan bahwa sebagai anak Allah diberi kemudahan untuk mengatasi persoalan. Lebih dari itu, bahwa roti bukan segalanya dalam konteks kelaparan sekalipun. Kelaparan bukan alasan untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan roti. Persoalan hidup bukanlah hal kelaparan diri, tetapi kelaparan banyak orang. Begitu pula panggilan gereja dan orang Kristen di dalamnya. Kita semua juga menghadapi pandemi yang sangat esensial ini. Ada yang terpapar, ada yang terkenal dampaknya, kehilangan pekerjaan, menurunkan penghasilan, kegagalan bisnis, dan sebagainya. Bahkan ada yang kehilangan keluarga dan kesulitan lainnya. Kita
juga harus berjuang bangkit dari keadaan ini. Tetapi bukan hanya untuk memperjuangkan diri, namun juga kehidupan orang lain. Kita tidak dipanggil untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita lebih mudah menghadapi hidup, tetapi untuk bela rasa dengan sesama. Gereja dalam kekurangan dan kesulitan dirinya tetap dipanggil untuk peduli pada kekurangan dan kesulitan sekitarnya. Tuhan Yesus tidak tergoda memperoleh kekuasaan dan kepemilikan dunia. Ini adalah pesan bahwa kekuasaan dan kepemilikan dunia ada di tangan Allah. Itu bukanlah untuk mengakumulasi kepemilikan sebanyak-banyaknya atau meraih kuasa setinggi-tingginya. Semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan untuk dikelola dan pada akhirnya didistribusikan kepada yang membutuhkan. Semua kekuasaan yang ada dalam kehidupan kita bukan tujuan hidup, tetapi untuk diabdikan kepada Allah. Penguasa alam semesta, kita adalah hamba yang melayani Allah yang Maha Kuasa dan membagi kekayaan milik Allah untuk memelihara ciptaannya. Tuhan Yesus tidak bertindak spekulatif dan fatalistik, sebab tindakan yang demikian adalah bentuk pencobaan Tuhan dalam perjuangan bersama bangkit dari keterpurukan sekarang ini. Orang Kristen harus melangkah dengan penuh pertimbangan, percaya pada perlindungan Tuhan, bukan lantas berbuat kita gegabah dalam mengambil keputusan dan perilaku. Selama pandemi masih ada, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku untuk menjaga diri dan orang lain. Pemulihan hidup butuh proses dan waktu yang harus dijalani dengan tekun dan sabar. Ketidaksabaran untuk pemulihan ekonomi menggoda orang bertindak spekulatif dan fatalistik dan tanpa perhitungan, bahkan berprovokasi oleh keserakahan. Berdoa dan percaya kepada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu sangat penting, tetapi bukan dalam rangka pembenaran tindakan yang serampangan, sembrono, dan menempuh jalan-jalan pintas, tetapi dalam rangka memohon hikmat Tuhan atas langkah dan upaya yang akan kita jalani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu masa Prapaskah yang pertama, mengenai tentang sengsara dan Prapaskah yang pertama ini. Di masa Prapaskah tahun ini, kita diajak untuk menghayati dan merayakan kemenangan kehidupan di tengah-tengah bayang-bayang maut akibat pandemi yang sudah dijalani 2 tahun belakangan ini. Bukan hanya itu, di tengah situasi pandemi yang mencekam, kita juga masih disuguhi beberapa media tentang penistaan kekristenan, terorisme, radikalisme, ketegangan, cebong dan kampret, kerusakan lingkungan, kriminalitas, korupsi, kesenjangan sosial, dan masih banyak lagi. Semuanya itu adalah fakta kehidupan yang harus kita hadapi. Apapun yang sedang melanda kita hari ini, hidup harus tetap berlanjut
Jangan menyerah pada maut. Tuhan Yesus datang untuk membangun kehidupan. Hukuman maut telah ditanggungnya, tetapi Dia membebaskan dirinya dari kuasa maut dengan bangkit dari kematian, supaya kita peroleh hidup dan merayakan kemenangan kehidupan di tengah pahitnya keadaan. Kita bukan hanya berjuang untuk mempertahankan diri, tetapi untuk memperjuangkan keterpurukan orang lain juga. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan mengikuti jejak kaki Kristus, menjadi imitasi Demio, hidup sebagaimana hidup Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita memasuki saat teduh sejenak dan nanti dilanjutkan doa Bapa Kami atau doa sapa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan telah memberkati kami semuanya di dalam menjalankan hidup kami. Bahkan Tuhan saat ini sudah memberi makanan rohani kami berupa sabda Tuhan yang sudah kami terima bersama-sama ini. Kiranya sabda-Mu yang sudah kami terima ini tertanam di hati kami dan bisa kami wujud nyatakan di perilaku kehidupan kami masing-masing, supaya kami bisa menjalankan hidup terus berlanjut di tengah-tengah situasi pandemi ini. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Dan saat ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini terpaksa belum nampak hadir. Ada suatu hal kiranya Tuhan memberkati bagi saudara-saudara kami. Bahkan saudara kami yang saat ini menderita sakit, Tuhan kiranya Tuhan menengok saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, hanya Tuhan yang maha mulia, yang maha tahu akan keadaan saudara-saudara kami. Dan Tuhan berilah kesembuhan, kekuatan. Dan saudara kami di lain waktu bisa meluangkan waktu untuk bersekutu, untuk beribadah seperti saat ini. Ya Tuhan, kami juga ingat akan anak-anak kami yang masih di bangku sekolahan menjalani studinya, yang saat ini terpaksa menjalankan di dalam studinya melalui online. Sebagian tatap muka di sekolahan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, supaya anak-anak kami bisa menjalani di dalam kehidupannya, di dalam sekolahannya, supaya anak-anak kami bisa menatap masa depan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak kami yang mencari pasangan hidup, pasangan jodoh, kiranya Tuhan memberkati bagi anak-anak kami, supaya anak-anak kami bisa menjalani dan takut akan Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan. Kami mempercayai Tuhan punya rancangan yang penuh indah
bisa menapaki hari-hari yang penuh sukacita, dan kami bisa menghadapi dalam situasi ini apapun keadaan kami mohon ya Tuhan, Tuhan memberkati kami semua. Oh Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya, semua warga gereja di sini. Kiranya Tuhan lepaskan dari sakit penyakit pandemi corona ini. Jauhkan dari sakit penyakit ya Tuhan, supaya kami bisa menjalani hidup sesuai rencana Tuhan. Dan kami senantiasa memohon penyertaan dan bimbingan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga memohon kepada Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini yang senantiasa dengan penuh ucapan syukur Tuhan masih memberkati para pemimpin kami sekuat tenaga. Apapun yang diputuskan oleh bangsa dan negara kami, para pemimpin kami ini, supaya bisa terlaksana dengan penuh sukacita dan bisa dijalani oleh para pemimpin kami ini dengan takut akan Tuhan. Jangan dari bangsa dan negara kami dari mara bahaya, baik bencana alam, tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Tuhan senantiasa melihat keadaan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati, lepaskanlah dari cobaan-cobaan ini, supaya bisa diterima oleh rakyat bangsa Indonesia ini. Apapun keadaannya, senantiasa mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ibadah ini, akan ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Doa yang tiada sempurna ini kami alaskan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu memberi pengharapan kepada kita untuk menanggung segala pergumulan, seperti firman-Nya di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dengan beredarnya kantong persembahan kita iringi dengan pujian
Hitung Jemaat 289 pasal 1 dan 2. Tuhan pencipta semesta. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan dengan doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat Bapa, mengucapkan puji dan syukur pada kesempatan pagi hari ini. Engkau telah hadir, Engkau telah berfirman, kiranya firman-Mu ya Tuhan meneguhkan kami semua. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Engkau telah izinkan anak-Mu mempersembahkan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini berguna untuk pelayanan di gereja-Mu, GKJ Cetoning semakin bertumbuh, berkembang. Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam surga yang mulia, doa ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
terkasih, saudara yang dikasihi Tuhan, undurlah dengan damai sejahtera. Lanjutkan kehidupan di jalan Tuhan, apapun yang terjadi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.